Salam Rahayu. Saudara Sewu dimanapun Anda berada, sudah lama sekali Saudara Sewu tidak mengupload podcast ya, terutama untuk podcast Saunggayu. Dan pada malam hari ini kita podcast bareng ya. Betul. Di podcast Saunggayu. Mungkin saudara Indonesia yang mengikuti Indonesia ya, ya, pasti tidak asing deh sama dua saudara ini. Wajah-wajahnya nggak asing. Nggak asing. Ya. Oke. Dan kebetulan beliau adalah salah satu pemeran di film pendek horor Indonesia. Jadinya beliau berperan di dua episode ya, dua episode yaitu yang pertama apa Mas? Tipis jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Yang kedua Pocong Gudang. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ngobrol-ngobrol nih di balik dua film pendek yang sudah dibuat ya. Sudah dibuat ini ada cerita apa nih? Apakah betul ada cerita mistis atau memang biasa-biasa saja? Dan di sini cerita ini kita bagikan kepada seluruh saudara Indonesia di mana berada. Lebih ke pengalamannya gitu. Iya, betul sekali. Pengalaman syuting di lokasi. Dan kebetulan malamnya pas. Malam Jumat. Pas. Oh iya ya. Kok pas ya? Iya, mungkin dipas-pasin. Oke, dan saudara Indonesia ini nanti mungkin Mas Rozak dan Mas Taufik akan menceritakan pengalaman pada waktu pembuatan film pendek horor ya. Dua episode yaitu Tipis Jangan Sembarangan dan Pocong Gudang. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih? Mas Rozak dulu yang lebih bisa dibilang sering mengalami kejadian oh ya di lokasi. Oke, monggo silakan Mas Rozak dibagikan ceritanya. Jadi gini, waktu itu jadi kejadian janggalnya itu yang pertama pas waktu pengambilan gambar itu saya sama Mas Bu dilempar tuh gitu. Ya, kalau bahasa saya kok besar banget. Kan ya, Taufik nggak dengar. Kita itu ya jauh banget lah ya. Ya ada 1 meter. Nggak ada dong. Ya 1,5 meteran lah ya. Ya 1,5 meter ya. Cuman anehnya kok cuman kita berdua toh. Dan di situ waktu itu juga kebetulan ada Mas Kromo juga. Ada Mas Kromo sebagai pemeran pocongnya. Tapi juga berperan sebagai seorang pendaki. Benar. Terima kasih Mas Kromo. Nah, anehnya itu kok cuman misal ada orang iseng ya misalnya. Harusnya kita berlima, benar nggak? Ya waktu itu kan ada warga sekitar 1 kan. Betul ya. Nah, ya kan yang bantu itu, ya kan harusnya kan kelima-limanya itu merasakan, ya kan? Atau tidak mendengar. Kan kok cuman berdua dong, gitu. Anehnya itu. Terus pasin yang di pohon gede. Oh ya, pohon apa itu? Pohon durian ya? Kurang paham ya, karena malam ya. Yang penting pohonnya besar, sangat besar sekali. Dan dilalah pohon itu terletak di pertigaan jalan setapaknya itu. Benar. Di sebelah kiri ya saat itu ya. Ya benar. Jadi waktu itu tuh yang tak rasain itu kayak, jadi kan pertigaan, terus ada pohon. Aku tuh ngerasa pas aku ngeliat sebelah kiri, ya kalau tidak salah sebelah kiri, itu kayak ada bayangan hitam itu gede, gitu. Cuman waktu itu pas waktu pengambilan, waktu itu nggak bilang dulu, ya kan? Gitu. Itu yang bikin berpikir-pikir waktu itu. Yang paling berpikir ya yang waktu dilempar batu itu kok cuma berpikirnya kencang ya, berpikir saking ini Mas Bro, saking tegangnya di situ, terus mikir adegannya gimana, ditambah
suasananya mungkin. Iya. Ya. Karena saya juga mengalaminya seperti itu dengan Sewu. karena gini, sudah itu Sewu di mana-mana berada. Karena memang suasana di sana memang tidak ada lampu sama sekali. Iya, benar-benar real Hanya kayak kita pakai lampu, ya lampu yang kita punya saat itu. Lighting waktu itu. Dan juga rumah penduduk juga malah nggak kalau di sekitar sini. Iya. Ada satu agak jauh ya. Iya, betul. Adanya tempat kayak pesarian para petani lah, kayak gitu. Oh, jadinya gitu lah. tempat kayak gubuk. Nanti kita ini slide-nya nanti ada waktu musim di mana Mas Rozak itu Mas Red, saya sama Topik tidur itu loh. oh ya Sini tuh, itu yang ada waktu yang tadi diceritakan Mas Topik apa tempat gubuk ya tempat istirahat petani lah misalnya. Terus ada rumah warga yang di belakang itu cuma ya jauh saat itu kebetulan jauh saat itu banget. orangnya nggak tahu atau pergi ya. Jadi memang benar-benar itu ya gelap. Ya drill kayak hutan gitu. Nggak ada sama li. Terus cahaya bulan pun juga masuk. Ya, pada waktu saat ya terang bulan ya saat itu ya. Iya, Benar. Itu. Terus yang kedua, yang keberapa ini? Iya kedua ya. Tadi yang pertama kan yang kedua itu yang waktu pohon. Oh Nah, ya. yang ketiga. Nah, yang ketiga ini satu rasakan semua. Pas waktu perekaman. Oke. Iya. Kita kan itu bersin 2 kali. Iya Kita betul. syuting 2 kali ya. Betul. Kenapa begitu? Karena mix sudah pokoknya dipasang, alat tuh udah ya. proper semua. Iya. cuman nggak ada suaranya. Kita Iya. tes segala macem. Terus habis itu selesai tes macam sudah, kita lihat nih kayak previewnya gimana sih hasilnya Iya gitu. betul. Dan nun sewu sekali Iya. ini tidak ada suaranya Sama sekali. sama sekali padahal Jadi mix sudah terpasang. Dan walaupun mic-nya itu nggak terpasang kan ada mic Harusnya ada. dari betul dari HP ya. dari HP yang buat mereka. Tapi itu benar-benar sunyi, benar-benar silent gitu loh. Akhirnya kita mengulangi take untuk yang kedua kalinya. Disitulah untuk take yang kedua ini Mas justru dapat ini ya, feelnya dapat memang sudah lelah semua. Dan ditambah waktunya juga kan sedikit larut ya. Sedikit larut. Karena gini, ya mungkin sekali lagi ini mungkin dari alamnya ya. Hmm. Karena kalau kita ambil take itu masih ada suara jazz. Oh iya waktu itu Benar-benar. Akhirnya kita ulangi kurang lebih jam setengah 10 jam 10 ya betul. Karena kita Betul. selesai jam 12 dan benar-benar sunyi pada saat itu. semakin mencekam. Ya. Aneh. Nah, terus kemudian gini, sebenarnya pada waktu kita mau memasuki bisa dikatakan itu ya, hutan kecil lah, gitu ya. Itu memang salah satu warga sudah ada yang bilang begini sama saya. Jadi loh Mas itu tuh, ini kalau dalam bahasa Jawanya, hati-hati loh, kuno panggonannya gendruwo. Atau bahasa Indonesianya, hati-hati loh, di situ tempatnya gendruwo. Terutama di pohon yang besar di sebelah kiri yang dekat pertigaan itu. Sebenarnya non sewu, saya pribadi sudah dikenal, ya udahlah. Akhirnya juga terbukti, saya kira itu durian jatuh. Tapi di sini ada satu keanehan sih. Mas Taufik dan yang lainnya tidak dengar, yang mendengar saya dan Mas Rozak waktu itu. Seperti itu. Jadi itu memang benar-benar aku tidak dengar sama sekali. Iya. Pas waktu ada ya benda jatuh lah gitulah. Masih ingat nggak? Ada yang gali lokasi syuting. Oh iya. Alat-alat. Iya. Sebelum kita lanjut nih ya sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh sederek Tenun Sewu yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan yang sudah membagikan video-video dari Tenun Sewu. Terima kasih sekali, matur sembah nuwun. Buat sederek. Dan ini untuk lebih lebih gayengnya, karena ini konteksnya ini kan podcast Rawung Gayeng. Kayaknya enak ngopi dulu. Monggo. Karena kopi Karena otak perlu iris. Monggo Mas dituang Mas. Siap. Monggo. Tak
jejer kan. Ini menurut saya punyanya Mas kontaknya santai ya, jangan saya ya. Kita ya ngobrol biasa. Iya, karena memang ada beberapa dari subscriber yang menanyakan kok podcastnya sudah tidak jalan lagi. Kalau untuk live sementara ini karena belum dulu karena ya saya itu surprise saja ya. Iya, surprise buat sederek semuanya. Matur sembah nuwun. Ngopi dulu. Siap. Monggo, sedek dulu. Monggo. Wah, mantap. Pas. Aku jadi keinget. Dan ini kopinya sekali lagi ini hadiah dari subscriber yang dari matur sembah nuwun. Mana itu daerahnya lupa Mas. Kendal itu. Kendal ya. Meleri. Itu buat Mas Edi. Matur sembah nuwun. Terima kasih sekali. Oke, kita lanjut. Monggo. Lanjut ngopi sebentar. Oh, sebentar. Aku jadi keinget ini Mas Bono. Pas waktu take kedua habis suaranya itu hilang. Oke. Baru merasakan ada apa ya, bisa dibilang mungkin kayak pergerakan cuman non sewu, bukan manusia gitu. Oh. Itu di mana? Kayaknya baru cerita ini ya. Iya, di Oke, karena digubuk buat kita istirahat itu. Oke. Mau tak ceritakan, iya nek itu non sewu. Betul. Siapa tahu memang ada orang lewat karena itu. Ya memang ada beberapa pergerakan kayak langkah suara gitu. Sorry, langkah kaki non sewu. Tapi kayaknya kita tuh hanya berlima ya. Waktu itu kita bang. Ya kan? Ya kan Dan itu juga kalau di daerah gubuk, semuanya itu juga tidak ada belakang gubuk. Itu mungkin di belakang gubuk suaranya atau gimana? Yang samping gubuk persis itu kan ada kayak ladang itu, kayak tanaman ketela atau apa itu? Jen. Nah dari situ kok kayak dengar suara, tak pikir itu kan pasien tidur gitu kan. Itu ya capek itu ya? Ya betul. Kok kayak ada suara, pikirku Mas Bro itu nge-shoot nih dari sini. Cuman kok kan nge-shootnya dari kanan. Oh, iya, cuman ya udah ya paling warga atau apa atau Mas. Bisa dipercaya warga siapa ini kan? Cuma berlima doang. Iya. Warga yang mana nih? Sedangkan temannya Mas Kromo sendiri itu pasti di dekatnya Mas Kromo terus. Iya betul. Dan itu waktu itu Mas Kromo masih di sebelah kanan. Sebelah kanan di ujungnya dekat ada herbal itu loh. Iya. Herbal, oh ya non Jawa itu. Di situ. Itu sih kalau aku mengannya di situ. Tapi jujur ya, pada waktu datang nih, terus kita shoot mulai gelap. Apa yang ada di pikiran jaringan berdua saat? Pada waktu lagi take film pendek horor, Pipis Jangan Sembarangan. Apa sih yang ditangkap pada waktu itu? Kesannya bagaimana kok? Biasa-biasa aja atau enggak? Wah serem juga atau bagaimana? Mungkin bisa dengar Mas Taufik dulu. Kalau aku pribadi ya Mas ya, manusiawi ya, masuk dengan non-jauh tempat yang istilahnya ini kebun, terus di ujungnya itu kan pertigaan itu yang pohon besar, pohon durian atau apa itu non-jauh. Langsung tertujunya ke sana, cuman langsung tak alihkan aja untuk merias Mas Romo. Oh iya. Nah, biar non-jauh nggak terfokus ke situ, mending aku tain aja. Cuman di sini juga kayaknya ada deh. Kayaknya ada itu deh. Sudah mengira-ngira gitu. Ada. Ya, Sandilalah yang merasakan Mas Bro sama Mas Bro. Aku enggak ngerasain apa-apa. Itu aja. Kalau untuk horor lumayan ya. Nah emang sekali lagi untuk lokasi syuting Pipis Jangan Sembarangan ini memang ya kita juga dari kecil ya. Iya. Karena memang penerangan juga sudah malah nggak ada. Cuman di dekat jalan raya pas masuk mau ke ini aja itu kan kecilnya itu sih. Ya. Kesan saya ya kan, itu pertama kali mengikuti apa itu syuting atau pembikinan film pendek kayak gitu ya. Itu pertama kali itu yang tak pikir ya sebelumnya aku pernah merasakan situasi-situasi horor ya kan. Nah, Tulan ya kan. Tulan ini kan
diajak sama orang yang mengetahui tentang mistis. Jadi itu wah cocok ya. Apa bener sih? Ya kan? Apa betul sih? Apa bener? Apa bener sih? Nah, kebetulan pas lokasinya juga sangat Spooky. ya, spooky. ya ternyata apa yang saya rasakan selama ini ya kan itu memang benar adanya dan gimana ya jelas gini intinya jos lah pengalaman yang istimewa. Tapi pertama kali Mas Rojak itu masuk melihat tempat itulah, kesannya itu langsung horor atau tidak? Biasa aja, atau tapi biasa setelah aja. masuk di dalam hutannya. Kalau kayak aku kan tadi langsung tertuju sama pohon apa nonjok Mas? durian kalau Durian. ya, durian. Kalau aku sih biasa ya karena kan aku tinggal di tinggal di desa. Jadi kalau sore mentang-mentang rumahnya belakangnya kuburan. Oh iya. Sama-sama desanya cuman kuburannya agak jauh. Jadi memang kebetulan rumahnya Mas Rozak itu belakangnya itu sudah. Jadi dia sudah kenal dengan penunggu-penunggu sudah klop gitu. Jadi kalau cuman itu kan pertama kali itu kan agak terang sore ya. Ya suruh. Ya surupan itu aku masih biasa. Cuman pas waktu Mas Topik ngerias Mas Kromo. ya. Nah itu ya emang gak tak buat-buat ya. Bener sama yang diomongin sama Mas Topik. Magnetnya itu kayak di daerah pohon situ loh. Di pohon itu dan sebelumnya itu kan ada rumpun bambu sebelah kanan. Oh iya, benar. Iya. Benar. Itu juga sempat tercium bau wangi. Saya kira parfum dari salah satu sederek ya ini ya. Tidak. Dan itu jujur aja saya sendiri juga sempat meremang ini bulu kuduk. Waktu itu kan saya jalan di depan itu kan. Oh iya. Itu sempat meremang. Oke. Tapi nuwun sewu nih Mas. Secara garis besar nuwun sewu amat sewu. Berarti sosok yang pati di tempat itu Mr. G ya? Iya, sekali. Karena memang sebenarnya eksistensinya itu sudah terbaca pada waktu kita melewati nuwun sewu rumpun bambu yang ada di sebelah kanan itu. Cuma kan tidak mungkin kan saya ini ada bentukannya. Nanti malah terpecah belah nih. Nanti yang diterapkan justru malah gini mindset kita ini jadi terpengaruh gitu. Terus kemudian tidak konsentrasi pada waktu pengambilan benda dan seperti itu. Nah, saya pun akhirnya jadi tahu. Iya betul sekali. Iya itu pada waktu ada tuh barang ketinggalan itu tempat tripod ya satu ya. Ya tripod itu kita kan. jadinya kan berdua kan karena sekali lagi buat saudara ada di rumah atau dimanapun anda berada lumayan jauh ya juga ya dalam arti ketinggalan satu tempat tripod kita itu dan nuwun sewu saat itu kita take 2 kali kan itu kan Take 2 kali sudah benar-benar capek saya sudah benar-benar capek pada waktu itu juga ya kamera ya pokoknya lari sana lari sini ya saat itu gimana ceritanya pada waktu kembali untuk mengambil tempat tripod itu. Jadi kayak orang Jawa bilang itu gontok-gontokan wesek benar seperti itu atau bagaimana benar mungkin sedang saya di rumah ini pengen tahu nih ceritanya di balik pembuatan film pendek horor jadi iya gimana Mas ada cerita apa kan mungkin ditambah Mas Roger sempat cerita dulu. Maksudnya sih ada sih karena amat jauh non jauh dari aku pribadi untuk merasakan sosok atau entitas seperti itu non jauh kurang peka. Jadi mungkin ke-trigger ya Mas. Ke-trigger ya aja sih. Sedikit ada rasa pas ini sih pas waktu sudah ngambil kita balik sih itu kok kayak ada yang ngikutin. Kayak ada yang aja cuman perasaan atau cuman aku parno atau gimana nggak tahu ada trigger omongannya. Kamu lagi ke Jakarta? Iya. Oke. Ya itu aja sih kalau pas masuknya sih aman masih oke. Cuman itu ngambil pulang karena dilala tripod itu posisinya di depan yang rumpun bambu itu. Benar. Oh iya. Benar.
Kalau aku rasanya itu aja. Itu Mungkin sama ini ya, campur dongkol. Salah-salah apa tuh kok nak bawa atau kenapa sih? enggak kepikiran. Kepikiran Yang malah. penting ayo ambil istirahat. Benar. Makan. Kebetulan belum makan waktu itu. Kalau Mas Roja, Oh iya, gimana Mas? yang dirasain apa ini? Merinding sih. Berarti. Hmm. Pertama, Tapi sempet nuncal kalau orang Jawa bilang sempet bergerak juga kan. oh iya tetap. Begitu. Dimakan ya? Oh, Mas Roja putrik ya? Ya, kok dadak ketinggalan? Oh gitu. Kok kebetulan kok Ya, pasti ketinggalan juga gitu ya. karena scene terakhir kita kan di gubuk gitu. Oh iya. Ya, scene terakhirnya itu Mas Kromo juga apa namanya lepas, aku akhirnya beresin kostumnya. Oke. Pikirku udah semua nih, ya udah gitu. Ternyata ada yang ketinggalan. Gitu. Aku serius merinding. Berarti ya saat itu. Ya. Tapi merasakan sesuatu nggak Mas Roja? Kalau kayak ada apa enggak? Cuman merindingnya agak lumayan. 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 Karena Hmm. mungkin sudah. Itu kan lakonnya rada cepat. Iya. Apa yang diberikan loh? Pan ya sudah gitu loh. Gimana? Aku udah cepat kan ngerti gitu lah. Ternyata Mas juga agak merinding. Iya. Gak cuma saya ternyata. Serius, tapi merindingnya. Tapi non seven Mas mau tanya sekali lagi. Hmm. Dari sosok tersebut itu sebenarnya dia cuman kasarnya kalau orang ketemu orang baru saya he atau memang non seven usilnya. Jadi kalau menurut saya, memang di sana itu ada soal itu ya, di sana disebut Mr. G itu. Jadi sosok Mr. G itu sudah lama ada di situ. Dan menurut saya kalau saya boleh berkomentar, ya, kalau menurut kacamata saya, memang Mr. G ini juga untuk menjaga wilayah daerah situ. Oh Seperti itu. Jadi ya, kayak kemarin itu sebagai apa ya? Kalau orang mungkin kita orang sama orang kelihatan ya, orang tidak senang bagaimana senang. Nah cuma halo, nah seperti itu kayak apa ya? Sapaan ya. Oh, sapaan. Betul sekali. Jadi kayak apa, bentuk interaksi. Oh, Bentuk aku ada di interaksi. sini. Iya, Ah, seperti itu. Aku nih gila. Karena memang jujur pada waktu itu saya juga agak sedikit lupa untuk nembung. Sebenarnya sudah nembung, kok tidak 2 kali. Biasanya saya kan 2 kali ya. Gitu. Nah ini cuma sekali pada waktu itu. Jangan, Karena sekali lagi kita juga ngejar waktu ya saat itu. Oh ya, betul betul. Terus kemudian karena posisinya juga jauh Lumayan. dan di sini juga mungkin saudara Indonesia yang di rumah penasaran sebenarnya tempatnya mana sih tentunya gitu ya. Kebetulan kita syutingnya ada di Omah Alas. Dan kita di akhir daripada film juga saya tuliskan Omah Alas, yaitu yang ada di desa Kandri. Kandri, betul sekali di Gunung daerah Padi. Gunung Padi. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua adalah apa? Di itu apa pocong 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 Gudul. Pocong Gudul. Bukan, kalau pocong budul Lain, ya? punyanya Om Hal. Iya. Kalau ini Om Fu. Oke, Itu juga lumayan asik Lumayan lokasinya. asik, oke. Dari pertama kita masuk masuk meskipun ternyata bisa dikatakan tengah kota ya. tengah kota Iya, dan iya. samping jalan raya persis. Iya, betul. Mungkin ada cerita mungkin Mas Uri? Kalau non sewu, kalau mungkin kayak apa ya, lihat ekor mata tuh lihat sekebelatan tuh enggak ada, cuman ya balik lagi karena peka untuk melihat makhluk seperti itu lebih kayak kok rasanya kayak ada yang lihat gitu loh. Kan itu di mana itu? kamar sampingnya sumur yang buat mandi. Oke, Nah. kayak gitu ya. Hawanya itu di situ kayak ada orang. Pas kita take ngambil sesajen itu, kan masih posisi lighting Oke. di atas, Oh, di terus atas, sama gitu ya. Mas Sinten satu Mas Bagus ya. Mas Bagus, Jadi Mas berarti ya berperan jadi pocongnya. ya betul. Tak kira ini tuh Mas Bagus, ternyata Mas Bagus kan di bawah Oke. Mas Roja. Ya, Nah, Mas Bagus itu kan posisi apa namanya take ya, take kamera ya. Oke. Nah, di situ pas aku sin naik tangga, kok di kiri itu ya mungkin perasaan aja gitu, kok kayak ada orang nonton gitu. Bukan untuk saya tahu kayak kelihatan kita lagi ngasih kayak gitu. Aku di situ mah satu lagi nih, pas kita baru datang survei, pas kita lihat-lihat dulu Oh nih, iya. di sampingnya sumur itu kan ada ruangan Mas Bu. Oke. Nah,
Jadi kan itu bukain pintu. Ini Mas lihat ada ruang lagi, ternyata luas. Cuman Spooky juga ya. lebih spooky. Lebih spooky kan. Dan langsung aja merinding, bener-bener merinding. Dan langsung ngapi deh. Ngap banget gitu. Biasanya apa ya? Kesannya itu apa ya? Kayak nuansa Ngap mungkin itu kayak mungkin sesek atau ya, singup gitu. Cuman beda. Padahal kalau di logika atasnya kan ada kayak etalase udara kan. Oh iya. Etalase muncul. Bukan etalase ventilasi udara. Nah, itu harusnya kan nggak tidak sepengap itu ya. Dan itu juga ada ruangan terbuka ya. Betul banget. Ya itu pojokan itu ya. Pojok itu kan ruangan terbuka. Bukan, yang di belakang umur. Oh, aku nggak nyampe. Itu kan ada pintu. Oh iya, aku nggak nyampe sana. Aku yang tahunya yang waktu. Mas Rosa kita belum datang jauh. Iya. Mas Rosa Itu ya. kan kita masih survei Satu dulu. pada waktu itu kan Mas Rosa masih bertapa itu. Bertapa mencari kitab. Itu sih yang tak rasakan itu ada. Hanya kayak ekor mata tuh kayak nangkep gitu Mas. Cuma ini memang mungkin Sedek Nusa juga penasaran syutingnya di mana dan ini memang nunseo sekali. Ini tidak bisa kita publikasikan. Intinya di satu gudang misalnya seperti itu. Di kota Semarang. Kota Semarang di Semarang. Kota Semarang sudah. di tengah-tengah. Di tengah-tengah semuanya. Itu. Terus kalau untuk Mas Rosa sendiri pada waktu syuting film Pocong Kuda atau jadi rasakan atau mungkin melihat Jadi aku pertama kali biasa saja, masih biasa saja. Okay. Terus pas waktu scene ambil sesajen. betulnya kayak saya. Ambil sesajen itu kan. Okay. Itu kan udah selesai. Cuman perasaanku itu Mas Bagus iya. Ya, yang betul. jadi pocongnya Ya, betul. itu kayak masih berdiri di tempat Oh, Yang mana? Di tempat mana nih? yang pas topik ambil itu kan Aceh. pocongnya di belakang Iya. jenengan kan. Nah, ya, masih di situ. Oh, kayak kebayang gitu ya. kayak residunya ketinggalan. Nah, masih di. Terus yang kedua pas waktu itu kamera blue. Oke. Oh, ya, itu ya. yang scene mau lari kalau nggak salah nih Jo. Aku mau lari kalau nggak salah. Kalau nggak lari tuh loh, yang pas topik jatuh gitu. Oh iya, yang jatuh Ya. itu ada yang ngebut. Ya. Iya. Itu kan lama banget Iya, loh. betul. Iya kan? Iya kan? Oh. Gini-giniin kok nggak Iya. puas, kok nggak Bukan, puas. nanti mau nyebutinnya sama. Ya terus. Terbawa suasana. Iya. Tapi Ya. memang itu sangat di gudang itu nuansa walaupun sedikit semi outdoor lah katakanlah. Tapi nuansa kayak auranya kalau malam sih. Kalau malam ya lebih ini ya lebih. Spooky banget, mencekam gitu ya. mencekam banget. Oke. Monggo dilanjut. Itu sih aku yang paling heran itu. Memang kalau ada terus di kamera itu emang kayak gitu Mas. Maksudnya ya ngeblur atau Oh iya iya. Itu sempat jadi gini sudah itu saya gimana kamera kita sempat ngeblur berkali-kali. Terus kemudian kita fokuskan lagi. tetap nggak mau. Tetap nggak mau. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah akhirnya juga bisa juga ya. Seperti itu. Dan Dan pada waktu itu gini, ini lebih menjiwai di film ini. ada juga masih perlu PR. Effortnya tuh wah, Istimewa. sampai celananya ya, kotor semua. Ya sudah dia. Kalau itu istimewa pokoknya. Masih banyak PR-nya. Aku sampai nggak habis pikir, sampai keren ini. Tapi ini beliau ini DC bisa santai. Tapi di film itu kayak DC ya. Iya betul. Ada Iya. karakter, Demi lah itu. Menjiwainya kebangetan gitu. Tegasnya kebangetan Noncew. Oh ya itu aku jadi anaknya bos. Ya. Yo, Saudaranya anaknya Pak bos. Prabu. Ombo. Anaknya bos kan biasanya gitu. Gitu. Agak sini. Agak. Oke. Monggo dilanjutkan malah bahas bosnya. Ya mungkin buat saudara ini agak beda nih podcastnya. Memang kita sekali lagi di podcast Raung Gang ini memang kita juga agak sedikit santai. Beda pada waktu podcast live Malam Jumat. Malam Jumat kita live dan itu juga
sekali lagi belum bisa ini lagi ya. Belum bisa ini lagi ya, karena meneruskan lagi nih. ya, ada sesuatu itu tadi lah. Ya, betul. Jadi surprise aja lah seperti itu. Terus mungkin ada cerita lagi Mas? Kalau cerita sih non sewu nggak ada Mas ya. Lebih ke non sewu nih. Mau klarifikasi aja mungkin. Oke. Sebenarnya yang tak lihat itu memang itu sekedar parno aja atau memang non sewu di tempat itu ada gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau bahasa saya itu ada Mas. Itu pengaruh-pengaruh dari belakang. Oh, Dan kita kan belum sampai ke belakang nih. Oh iya. Di belakang pol itu sebenarnya ada sumur lagi Mas. Jadinya di situ ada tiga sumur. Nah, yang di luar kan dua. Iya betul. Di luar dua. Oh ya. Tiga. Jadi di situ ada 3 sumur dan bisa dikatakan ini masih sampai ke belakang. Kan kita kan sampai di tengah itu kan. Ya, hitungannya nah itu. Di dekat sumur itu kan sebenarnya ada pintu 2 itu ya. Iya benar. Nah itu kan kita masuk lagi itu masih Itu luas ya. Yang Dan di bawahnya pojok sebelah kiri itulah sumur dan kamar mandi 2. Nah itu lebih spooky sebenarnya. Dan non sewu itu aktif digunakan non sewu. Siap. Tetapi tadi dan kebetulan kita dibantu lampu yang mau mati juga. Oh iya, emergency lamp ya. Bukan. Oh enggak. Yang di gudang itu kan lampunya mau mati itu di. Kalau Oh kita mau iya, berjalan menuju ke sumur. lupa. Iya. Nah, itu kalau terang kita ini sebenarnya gimana? Nah, di situ juga harus kita merangkai sesuatu yang dari situ juga, dulu juga. Akhirnya kan tuh cuma apa ya kayak mau mati tuh ya. Ya, suruh-suruh. Peri seperti itu. Berarti memang non-sewu ada, tapi dari belakang. Dari pengaruh dari belakang di luar non-sewu hotel gudang itu seperti itu. Karena kan non-sewu kita lanjutkan kan nanti kita ketemu dengan non-sewu makam pemakaman umum kan tidak jauh dari pemakaman umum ya. Kalau kita teruskan ya betul. Tahu. Karena dulu kan itu berapa dekade kan tinggal di daerah situ juga. Iya. sempat tinggal di situ. Di daerah situ lah, itu sih. Ya ini mungkin untuk pertama kali kita bahasnya tentang pengalaman pada waktu kita syuting film pendek horor Pipis Jangan Sembarangan dan Pocong-Pocong. Mungkin nanti akan disambung lagi podcast Ronggai dengan kita membahas sesuatu ya apapun itu ya. Apapun budaya atau boleh. Mistis atau mitos atau dan Oh iya, non-sewu Mas kita apa tahu. Ya. Mas Raja belum jadi pengalamannya. Pada waktu Mas Teh melihat apa aja nih? Oh ya di gudang itu melihat Non-sewu tak potong sebentar. Ya itu tadi. Cuman itu aja. Aku merasain itu. kayak pocongnya masih itu gitu. Jadi kayak kan soalnya kan Mas Bagus itu harusnya Sudah sama aku. ya kan pengabdi. Iya kan betul ya. Ya panas banget. Ya kan duluan. Jadi begitu ini ya topengnya dilepas ya. Bukan sekali. Terus aku yang terakhir yang bawa lampu. Nah, pas itu beresin kayak aduh kok cuman orangnya sudah di kayak di pikiran tuh gitu. Sempat merasakan tidak? Di sana cepat lapar Mas. Kebetulan kalau lapar saya setiap hari. Oh gitu ya. Termasuk sekarang juga. Kalau itu merasakan tetap yang dari belakang Mas. Karena non-sewu sekali lagi aku kurang peka dengan hal-hal seperti itu ya. Taunya wah kayaknya kok di belakang cuma mengira-ngira gitu sih. Siap. Menarik ya ini ya. Ya lumayan menarik mungkin kalau buat explore mungkin ya. Iya. Itu memang lebih seru. Nun sewu sekali. Dan beberapa sahabat juga sudah menekan kapan explore lagi. Tetapi ya karena suatu hal kita belum bisa di sana itu juga cuaca juga mendukung juga bersahabat ya betul seperti itu. Dan sekali lagi untuk acara podcast Ronggai semoga aja ini bisa kedepannya juga masih bisa berlanjut dengan obrolan ya tentang mitos budaya seperti itu yang dibahas di podcast Ronggai. Dan
siapapun yang mau bertukar cerita horor juga Bisa. monggo. Bisa aja nanti bisa ini frame bareng untuk cerita horor ya, pengalaman nyata tentang apa ya, berbau mistis, berbau Mungkin ada unek-unek budaya yang ingin diceritakan bisa atau juga apapun. ya. Kita terbuka untuk sharing ya, terutama untuk wisata mistis ya di sini. Sama jangan lupa juga untuk sekedar informasi aja Mas Oke. Ewu. Untuk jam PNS yang baru itu sekarang sudah aktif lagi. Sudah aktif lagi. Dan oke. hanya satu aja Instagramnya, yaitu TNS Official. Langsung di depan aja. Menghadapnya langsung ke depan kamera aja. Aduh, belakangnya lupa Mas Ewu. Enggak, langsung menghadap, jangan ngomongnya ke saya. Berarti ke Oke, iya. Kan Mas Boy yang punya ini ya kan Mas Ewu. Untuk Instagram TNS yang baru sudah aktif lagi. Untuknya itu TNS_official79. Oke. Oh, gitu. Monggo di follow langsung saja untuk mungkin lebih tahu nih updatean terbaru kontennya kita. Gitu sih. Nanti ditulis di bawah sini ya. Yang nulis siapa Mas? Mas Roja yang nulis Mas Bunun. Oke, mungkin kita sudahi dulu ini ya. Oke. Obrolan kita tentang pengalaman mistis pada waktu film ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada subscriber dan sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, dan yang sudah membagikan video-video dari The Nun Sewu. Terima kasih sekali. Dan sekali lagi, jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan salam rahayu. Istimewa.